Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional atau MSDM Internasional. Ya, pada materi kali ini bahasanya adalah perkembangan bisnis internasional dan MSDM internasional strategik. Sebelum kita melihat bagaimana pergeseran dari orientasi domestik ke global mempengaruhi fungsi-fungsi sumber daya manusia dan konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia, kita perlu mengembangkan pengertian tentang cara bagaimana sebuah perusahaan-perusahaan atau perusahaan multinasional merespon tanggapan pertumbuhan dalam lingkungan internasional. Pada bab sebelumnya, kita melihat lingkungan global secara umum, di mana perusahaan-perusahaan saling bersaing. Nah, pada bab ini, kita memfokuskan perhatian pada tanggapan internal ketika perusahaan berupaya menghadapi tantangan-tantangan lingkungan global atau lingkungan internasional. Kita lihat pada gambar ini, mengilustrasikan elemen-elemen pokok yang dijumpai sebagai suatu hasil pertumbuhan perusahaan dalam lingkungan internasional yang menciptakan permintaan atau kebutuhan akan manajemen. Elemen-elemen pada gambar ini tidak saling terpisah satu dengan yang lainnya atau saling berhubungan. Misalnya, penyebaran geografis mempengaruhi ukuran perusahaan, menciptakan tekanan atas mekanisme pengendalian yang pada gilirannya akan mempengaruhi perubahan struktural. Pertumbuhan atau ukuran perusahaan mempengaruhi arus dan volume informasi yang akan memperkuat respon pengendalian seperti fungsi, sistem-sistem, dan proses-proses apa yang disentralisasi atau apa yang dipusatkan dan apa yang didesentralisasikan atau pembagian kekuasaan atau otonomi kekuasaan. Mode-mode operasi yang ada atau yang terlibat seperti ekspor, cabang yang dimiliki sendiri, usaha patungan internasional atau kombinasi dari itu akan mempengaruhi tingkat penyebaran geografis. Jadi penyebaran geografis akan melibatkan banyak kebutuhan untuk beradaptasi dengan bahasa dan budaya-budaya nasional yang mempengaruhi arus dan volume informasi. Permintaan negara tuan rumah akan mempengaruhi mode operasi seperti permintaan untuk mitra lokal dalam usaha patungan dan atau seleksi negara seperti hambatan-hambatan untuk masuk pasar yang akan mempengaruhi penyebaran geografis. Ketika perusahaan meningkatkan tingkatan aktivitas internasionalnya, struktur organisasi mereka dan tanggung jawab dari MSDM internasional menjadi bertambah kompleks. Kebanyakan perusahaan multinasional yang sangat besar, yang sekarang memiliki banyak cabang di seluruh dunia, memulai aktivitas mereka dengan ekspor. Bisa dilihat di sini di gambar ini bahwa perusahaan mulai dengan ekspor sederhana. Jadi ketika tahap ini berhasil bagi mereka, biasanya mereka mulai mendirikan cabang penjualan di luar negeri untuk memasarkan produk-produk ekspor mereka. Tempat dan waktu pendirian cabang penjualan dapat untuk mengembangkan pasar bebas secara memadai. Pabrik-pabrik untuk merakit komponen-komponen yang diimpor dapat didirikan, dan akhirnya produk secara utuh bisa dibuat atau dipabrikasi secara lokal. Dalam tahun-tahun terakhir ini pola-pola tambahan telah bisa dikembangkan. Jadi beberapa perusahaan telah menggunakan pabrik manufaktur yang utuh atau lengkap sebagai awal mereka untuk bisa masuk ke negara-negara tertentu atau sebagai awal untuk melakukan ekspansi atau perluasan internasional dengan cara-cara tertentu. Dan yang lainnya berusaha menerapkan metode ini secara simultan untuk mencapai pasar-pasar mereka di seluruh dunia.
Jadi jelas pola perkembangan yang dialami di industri-industri yang berbeda bervariasi secara luas. Jadi sebuah bank seperti Citibank pada awalnya berlokasi di suatu negara asing untuk menyediakan pelayanan-pelayanan bagi pelanggan negara asalnya yang aktif di negara asing. Atau contoh seperti McDonald's harus menyiapkan infrastruktur di lokasi-lokasi asing untuk menyediakan restoran asingnya dengan kualitas dan jenis makanan seperti misalnya daging sapi atau saus tomat dan produk-produk seperti roti-roti hamburger yang dibutuhkan sebelum menetapkan outlet makanan cepat sajinya. Perusahaan-perusahaan multinasional ini tidak dilahirkan dalam sekejap atau dalam semalam. Jadi mereka memerlukan evolusi dari perusahaan domestik ke organisasi yang benar-benar global mungkin perlu melibatkan suatu proses yang panjang dan berliku dengan banyak atau berbagai macam tahapan seperti yang digambarkan melalui gambar ini, tahapan-tahapan internasionalisasi. Jadi seperti yang ditunjukkan gambar ini, beberapa perusahaan dapat menggunakan lisensi, subkontrak, atau modul-modul operasi lainnya untuk menetapkan produksi di luar negeri atau fasilitas-fasilitas pelayanan mereka sendiri. Beberapa perusahaan bisa melewati tahapan-tahapan tersebut dengan cepat, sedangkan yang lainnya berkembang dengan lambat. Semuanya itu tergantung dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Misalnya beberapa perusahaan dapat mempercepat proses melalui akuisisi, jadi bisa melompati tahapan-tahapan tengah atau pindah secara langsung ke produksi luar negeri melalui pembelian sebuah perusahaan asing daripada ekspor awal diikuti oleh cabang penjualan. Atau tidak semua perusahaan mengikuti urutan tahapan-tahapan yang sama ketika mereka melakukan proses internasionalisasi. Beberapa perusahaan dapat digerakkan oleh faktor-faktor eksternal seperti tindakan pemerintah negara tuan rumah, misalnya dipaksa atau diarahkan menjadi suatu usaha patungan atau tawaran untuk membeli sebuah perusahaan. Tahap pertama yaitu ekspor. Jadi tahap ini adalah awal dari proses internasionalisasi untuk kebanyakan perusahaan dan biasanya terjadi bila perusahaan masih relatif kecil. Karena penyelidikan asing tentang kemungkinan membeli atau menjual produk-produk perusahaan atau keinginan perusahaan untuk memperluas pasar domestik, banyak perusahaan memulai mengekspor produk atau jasa mereka ke pasar-pasar luar negeri melalui penggunaan penjualan langsung kepada konsumen asing atau menjual melalui perusahaan impor atau ekspor melalui distributor luar negeri. Kita bisa lihat di sini bisnis-bisnis contoh bisnis yang berdasarkan waralaba seperti McDonald's, Midas Mufflers atau Century 21 akan menetapkan waralaba untuk mengekspor jasa-jasa mereka. Perusahaan ajaran seperti bank atau toko serbada sering bergabung dengan belajar atau mendirikan usaha patungan dengan perusahaan lokal untuk memulai penjualan negeri mereka. Pada tahap ini, perusahaan memiliki sangat sedikit karyawan dari perusahaan induk yang terlibat secara luas dengan penjualan luar negeri mereka. Penjualan luar negeri akan sangat kecil dibandingkan dengan total penjualan dan biasanya ditangani oleh tenaga penjual domestik. Oleh karena itu, Departemen SDM akan memiliki tanggung jawab internasional yang sangat sedikit. Ketika penjualan luar negeri meningkat cukup signifikan, perusahaan akan menugaskan seorang manajer penjualan yang bertanggung jawab untuk penjualan internasional. Di manajer tersebut dapat bepergian ke negara asing di mana perusahaan memiliki penjualan, tetapi sangat mungkin dipilih yang
benar-benar untuk ada alasan pengalaman dan kompetensi penjualan. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah struktur organisasi atau bagian organisasi dari perusahaan yang baru saja menginisiasi ekspor untuk tahap internasionalisasi. Jadi ekspor di sini biasanya ditangani oleh seorang perantara, misalnya agen luar negeri atau distributor. Jadi ketika penjualan ekspor meningkat, seorang manajer ekspor dapat ditunjuk untuk mengendalikan penjualan di luar negeri dan secara aktif mencari pasar-pasar baru. Orang-orang ini biasanya berasal dari operasi-operasi domestik. Pertemuan berikutnya dalam ekspor dapat mengarah pada pendirian departemen ekspor pada tingkat yang sama seperti departemen penjualan lokal, ketika perusahaan menjadi lebih menjalankan atau lebih tergantung pada penjualan ekspor luar negerinya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi pada tahap ini, ekspor dikendalikan dari kantor negara asal melalui manajer ekspor yang ditugaskan. Peran Departemen SDM ini tidak jelas seperti yang ditunjukkan oleh panah yang bertitik antara dua bidang fungsional ini. Ketika penjualan di suatu negara menjadi signifikan besar, perusahaan mungkin mendirikan kantor penjualannya sendiri di sana. Setidaknya pada awalnya kantor ini mungkin diisi oleh karyawan atau staf dari kantor negara asal. Departemen SDM terutama akan terlibat dalam kompensasi dan isu-isu relokasi untuk parent country nasional atau karyawan negara asal yang ditugaskan ke cabang penjualan. Seleksi tenaga penjualan untuk kantor ini mungkin tetap dengan fungsi penjualan atau pemasaran, dan sedikit persiapan mungkin dilakukan untuk penugasan luar negeri. Departemen SDM dapat diminta untuk membantu seleksi dan kompensasi bagi karyawan lokal atau host country nasional yang dipekerjakan untuk menjadi staf di kantor penjualan ini. Cabang ini awalnya melapor secara langsung kepada manajer penjualan, apakah itu domestik atau internasional. Ketika perusahaan mengembangkan keahlian di pasar luar negeri, para agen dan distributor sering digantikan oleh penjualan langsung dengan mendirikan cabang-cabang penjualan atau kantor cabang di negara pasar luar negeri. Tahap ini biasanya ditandai oleh masalah-masalah dengan agen-agen asing, keyakinan yang lebih besar dalam aktivitas penjualan internasional, keinginan dan memiliki pengendalian lebih besar dan atau keputusan untuk memberi dukungan lebih besar pada aktivitas ekspor. Biasanya karena peningkatan kepentingan bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Manajer ekspor dapat diberi wewenang sama seperti manajer fungsional lainnya. Jadi ini adalah bagian organisasi dari perusahaan yang membuka cabang penjualan di luar negeri. Jadi ekspor masih dikontrol pada kantor pusat, tetapi perusahaan itu harus bisa membuat keputusan menyangkut koordinasi cabang penjualan, termasuk penyusunan staf. Jika ingin memiliki kontrol langsung, mencerminkan sikap etnosentrik, perusahaan dapat memilih untuk mengisi staf cabang penjualan kantor pusat melalui penggunaan parent country nationals atau karyawan asal, negara asal, karyawan kantor pusat ya. Jika perusahaan menganggap faktor-faktor spesifik negara seperti pengetahuan akan pasar luar negeri, bahasa, kepekaan terhadap kebutuhan negara juga penting, perusahaan dapat mengisi staf cabang HCN atau host country atau karyawan lokal. Jadi tampaknya banyak perusahaan menggunakan karyawan negara asal atau PCN atau parent country dalam posisi kunci cabang penjualan. Keputusan untuk menggunakan karyawan negara asal mengarah pada isu-isu dan aktivitas manajemen ekspatriat. Jadi pada tahap ini Departemen SDM menjadi terlihat aktif
dalam aspek-aspek kepegawaian dari operasi-operasi internasional perusahaan meskipun hanya sedikit. Bukti empiris kapan dan bagaimana staf SDM yang dituju menjadi terlibat. Bila penjualan luar negeri mencapai di atas 10% sampai 20% dari total pendapatan, perusahaan dapat memilih untuk membentuk sebuah divisi internasional yang akan bertanggung jawab untuk semua operasi internasional. Banyak operasi bisnis jasa mulai pada tahap ini, dengan jumlah toko atau pusat pelayanan signifikan yang didirikan di satu atau lebih negara asing. Pada tahap ini, organisasi industrial akan mulai mempertimbangkan perakitan lokal dan kemudian fabrikasi produk-produk dan atau jasa secara utuh. Pada awalnya divisi ini dapat ditempatkan pada divisi pemasaran, dan ketika penjualan dan keterlibatan meningkat, divisi tersebut akan menjadi divisi independen sama dengan divisi regional atau produk domestik. Jadi ini adalah gambar atau bagan struktur organisasi dari perusahaan yang sudah mempunyai divisi internasional. Jadi ada divisi domestik dan divisi internasional. Dengan penyebaran aktivitas internasional, biasanya perusahaan mendirikan apa yang disebut miniatur tiruan dari pusat. Jadi miniatur tiruan ini sebagai cabang luar negeri yang menjadi cermin apa yang dilakukan pada perusahaan pusat atau organisasi domestik. Jadi di sini para manajer melapor pada kepala divisi internasional dan ada beberapa laporan informal kepada beberapa kepala fungsional secara langsung. Misalnya seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, terdapat kontak antara para manajer SDM dalam dua cabang dan manajer SDM di kantor pusat korporasi menyangkut isu-isu penyusunan staf atau staffing. Pada tahap ini, operasi organisasi di sejumlah negara mencapai ukuran dan kepentingan sedemikian rupa sehingga ada peningkatan kebutuhan untuk integrasi di kantor pusat. Khususnya perusahaan multinasional memiliki operasi di sejumlah negara, di mana setiap negara dipandang dan diperlakukan sebagai perusahaan yang terpisah. Perusahaan multinasional dapat mengorganisasikan cabang negara utama dengan kantor pusat regional untuk mengkoordinasi operasi. Karyawan kunci di kantor cabang dan regional biasanya berasal dari kantor perusahaan negara asal atau PCN, dengan banyak keputusan masih dibuat di kantor pusat. MSDM tidak hanya menyediakan pelayanan seperti relokasi, kompensasi, dan tunjangan untuk ekspatriat yang bekerja di cabang luar negeri, tetapi juga mengkoordinasi aktivitas dan praktik MSDM dari beberapa cabang, mencari konsistensi dengan kebijaksanaan perusahaan induk, dan akomodasi nilai dan praktik lokal. Dalam tahun-tahun terakhir ini, banyak perusahaan multinasional telah mencapai tahap internasionalisasi, di mana operasi-operasi mereka pada dasarnya menjadi tidak jelas atau kabur yang berkenaan dengan batas-batas sebuah negara. Produk atau jasa dirancang dan dipasarkan kepada para konsumen di seluruh dunia. Teknologi terbaik dan pemikiran-pemikiran inovatif juga bisa dicari di mana saja dan bisa diterapkan ke pasar-pasar di seluruh dunia. Produksi dan jasa diciptakan di mana biaya-biaya terendah tapi mempunyai kualitas yang tinggi atau tertinggi, dan waktu pengiriman yang cepat atau terpendek, dan bisa dikirim kemana saja jika ada permintaan yang cukup. Dan sumber-sumber daya dicari dari mana saja dengan kualitas terbaik untuk biaya yang dapat ditentukan. Jadi karyawan juga dipekerjakan bisa berasal dari mana saja di dunia, sepanjang mereka memiliki keterampilan, pelatihan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
Perusahaan pada tahap perkembangan internasional tidak perlu menggantikan perusahaan multinasional atau perusahaan global atau transnasional. Tetapi ini adalah tahap selanjutnya dalam proses internasionalisasi. Lebih lanjut, perusahaan-perusahaan global mengembangkan aliansi-aliansi, persekutuan-persekutuan, usaha-usaha patungan, dan bermacam-macam hubungan lainnya untuk mempergunakan sumber daya seperti teknologi, penelitian, laboratorium, karyawan, bahan-bahan, komponen, perlengkapan, dan lain sebagainya yang dapat memberi keuntungan yang tidak bisa diperoleh dengan cara lainnya. Jadi secara ringkas, dua cara memasuki pasar luar negeri adalah mengekspor produk atau jasa ke pasar luar negeri atau memproduksi produk atau jasa di pasar lokal. Hal-hal lain yang bisa digunakan untuk memperluas perdagangan internasional ini ada beberapa macam. Di sini saya jelaskan 5, yaitu meliputi cabang-cabang milik sendiri. Yang pertama, diperoleh atau dibangun dari dasar seperti turnkey operation. Kemudian yang kedua, kepemilikan parsial investasi pada operasi-operasi yang sudah ada. Lalu ada usaha patungan, jadi ada 2 mitra, biasanya yang satu asing dan satunya lokal, menciptakan satu perusahaan atau entitas baru di mana masing-masing memiliki partisipasi modal. Kemudian ada lisensi, jadi manufacturing lokal, di mana perusahaan lokal menangani promosi dan penjualan. Lalu ada kontrak manufacturing, di mana perusahaan asing melanjutkan untuk menangani promosi dan penjualan, dan yang paling familiar yaitu waralaba atau franchising atau kepemilikan lokal. Tipe struktur organisasi dibedakan ke dalam 3 kategori berdasarkan derajat internasionalisasinya. Yang pertama, sedikit atau tidak ada pengakuan organisasi formal terhadap aktivitas internasional perusahaan. Kategori ini berkisar dari operasi domestik menangani kesempatan transaksi internasional atau suatu dasar khusus untuk pendirian departemen ekspor terpisah, biasanya dalam struktur pemasaran yang telah ada. 2. Divisi internasional. Perusahaan dalam kategori ini mengakui manfaat yang terus berkembang dari penjualan internasional dengan mendirikan apa yang pada dasarnya disebut divisi pemasaran untuk penjualan internasional. Kadang-kadang divisi ini melapor pada wakil presiden penjualan dan kadang merupakan divisi independen yang melapor langsung pada pejabat operasi senior atau senior operating officer. Organisasi global. Perusahaan internasional yang paling kompleks menyusun perusahaannya atas dasar global. Pada awalnya, perusahaan ini dapat meniru struktur domestiknya dengan mengorganisir perusahaan berdasarkan satu dari berikut ini: lini produknya, daerah geografis, tanggung jawab fungsional tradisional, proses khusus pada industri perusahaan itu, misalnya eksplorasi dan operasi penambangan untuk perusahaan tambang atau konsumen, bila perusahaan melayani tipe-tipe konsumen yang amat berbeda seperti konsumen komersial versus konsumen pemerintahan. Jadi pada tahap internasionalisasi ini badan atau struktur organisasinya dapat berupa struktur global berdasarkan produk. Sesuai gambar ini, jika strategi pertumbuhan ini melalui diversifikasi produk atau jasa. Jadi kita lihat di sini ada produk A, B, C, dan D. Jadi pembagiannya berdasarkan produk karena strateginya adalah diversifikasi produk. Bisa juga melakukan pembagian struktur berdasarkan area. Jika strategi pertumbuhannya melalui ekspansi geografis seperti gambar berikut. Atau bisa juga menggunakan struktur metrik yang merupakan gabungan antara
pembagian berdasarkan diversifikasi produk, berdasarkan produk ataupun berdasarkan area. Operasi-operasi internasional menempatkan penekanan tambahan pada mekanisme-mekanisme pengendalian. Jadi Departemen SDM di sini akan mendapatkan beban untuk melakukan lebih banyak kontrol atau pengendalian terhadap operasi-operasi internasional. Perlunya juga penekanan tambahan pada kemampuan perusahaan untuk mengkoordinasikan sumber daya dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh cabang-cabang internasional. Bisa kita lihat di sini bahwa gambar ini melukiskan rentang mekanisme pengendalian formal, meliputi struktur organisasional bersamaan dengan sistem-sistem pelaporan, anggaran-anggaran, dan target-target kinerja. MSDM di sini memainkan peran dalam mendukung sistem pengendalian formal, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian birokratis. Bagaimanapun juga, perusahaan-perusahaan internasional mengandalkan mekanisme-mekanisme pengendalian yang bersifat informal. Jadi di sini dilihat juga di sebelah kiri ada mekanisme pengendalian secara formal dan mekanisme pengendalian secara informal. Secara informal ini meliputi dua. Yang pertama, hubungan pribadi dan komunikasi informal serta budaya korporasi. Di sini bisa kita lihat bahwa hubungan pribadi dan komunikasi informal ini melibatkan komunikasi-komunikasi yang sifatnya tidak formal antara Departemen MSDM dengan para karyawan-karyawan yang ditempatkan di cabang-cabang internasional. Departemen MSDM perlu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh para karyawan-karyawan di cabang internasional sehingga bisa menyelesaikan segala macam kesulitan-kesulitan dan persoalan yang dihadapi. Kemudian melalui budaya korporasi, jadi setiap perusahaan mempunyai budaya-budaya dalam menyelesaikan atau dalam bekerja. Budaya perusahaan ini didefinisikan secara berbeda, tetapi pada dasarnya merujuk pada proses sosialisasi orang sehingga mereka memiliki seperangkat nilai dan keyakinan umum yang kemudian membentuk perilaku dan perspektif. Jadi secara mudahnya, budaya korporasi adalah cara dari perusahaan itu untuk melakukan pekerjaan. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.